Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Tamara Altafunisa, kelas D dengan NPM 0321011380. Baik, di sini saya akan membacakan materi saya yang berjudul hubungan antara aspek perkembangan siswa dengan pembelajaran. A. Hubungan perkembangan intelektual dengan pembelajaran. Kemampuan intelektual yang dapat diberikan adalah dasar-dasar keilmuan seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta bisa juga diberikan pengetahuan tentang manusia, hewan, lingkungan, alam sekitarnya. Pada masa ini, baik sekali dilatih menghafal seperti berhitung, syair, dan konsep-konsep atau istilah-istilah yang berkaitan dengan mata pembelajaran. Untuk mengembangkan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir siswa, guru dapat menerapkan pendapat Jones et al. Tentang core thinking skills sebagai berikut. Yang pertama, mengasah ketajaman panca indera untuk menerima semua informasi dari luar. Yang kedua, melaksanakan persepsi dan perhatian untuk menampung informasi. Yang ketiga, mengevaluasi, melakukan penilaian. Yang keempat, menyimpulkan, menduga, elaborasi atau generating. Kelima, menginformasikan prapares dengan kata-kata sendiri. Yang keenam, mengidentifikasi ciri penting. Ketujuh, mengurutkan, membedakan, mengelompokkan. 8. Mengingat dengan strategi antara lain pengulangan, memberi makna, membuat catatan, melakukan asosiasi pengalaman sehari-hari. Hubungan perkembangan bahasa dengan pembelajaran. Ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa, yaitu yang pertama, proses jadi matang. Dengan kata lain, anak itu menjadi matang atau organ-organ suara atau bicara sudah berfungsi untuk berkata-kata. Kedua, proses belajar dapat mempelajari bahasa lain dengan jalan mengimitasi atau meniru ucapan atau kata-kata yang didengarnya. C. Hubungan perkembangan emosi dengan pembelajaran. Dalam lingkungan sekolah, pembelajaran untuk mengatasi keadaan seperti di atas bisa dilakukan bagi seorang guru dan dengan menciptakan suasana proses belajar mengajar yang menyenangkan atau kondusif. Suasana belajar mengajar yang kondusif adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan iklim. Yang kedua, memperlakukan siswa sebagai siswa yang mempunyai harga diri. Yang ketiga, memberikan nilai secara adil dan objektif. Keempat, menciptakan kondisi kelas tertib, bersih, dan sehat. Emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu dan belajar siswa. Apabila emosi positif yang ada pada siswa, proses belajar akan berjalan baik. Misalnya, siswa dapat memperhatikan penjelasan dengan baik, begitupun sebaliknya. D. Hubungan perkembangan sosial dengan pembelajaran. Kemampuan berinteraksi seorang anak dengan lingkungan tempat mereka belajar akan membawa kemudahan bagi mereka untuk menerima pelajaran. Misalnya, dalam mengerjakan tugas dari sekolah, mereka sudah dapat berusaha sendiri-sendiri ataupun dengan membentuk suatu kelompok. Hubungan perkembangan kesadaran beragama dan pembelajaran. Kesadaran beragama merupakan hal yang sangat penting ada pada anak usia ini, karena bisa sebagai pengontrol mereka dalam menentukan tingkah laku yang baik yang harus mereka lakukan, sebagai pegangan dalam menghadapi goncangan yang bisa terjadi pada usia remaja. Kemampuan mereka dalam memilih sikap yang baik itu merupakan awal untuk membiasakan bertingkah laku yang benar. Dengan demikian, mereka akan mudah untuk diterima dalam kelompok belajarnya. F. Hubungan perkembangan fisik atau motorik dengan pembelajaran. Perkembangan fisik yang normal merupakan salah satu faktor penentu kelancaran proses belajar, baik dalam bidang pengetahuan maupun keterampilan. Perkembangan motorik ini sangat mendasar bagi belajar, keterampilan yang sangat menunjang keberhasilan
belajar peserta didik. Pada usia sekolah, dasar kematangan perkembangan motorik umumnya telah dicapainya. Oleh karena itu, mereka sudah siap menerima belajar keterampilan.